Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi matematika wajib di kelas 12. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang proyeksi dan masalah yang melibatkan geometri ruang. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang proyeksi. Apa sih, Bu, proyeksi itu? Nah, proyeksi itu misalnya Ibu mempunyai sebuah gambar kubus. Misalnya ini sebuah kubus ya. Nah, kubus ini misalnya kubus A, B, C, D, E, F misalnya ya, G, dan H. Nah, sebelum kita menentukan sebuah proyeksi suatu garis terhadap bidang, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu proyeksi. Nah, proyeksi adalah sebuah bayangan. Jadi, proyeksi itu sama dengan bayangan. Nah, contoh dalam matematikanya seperti apa, Bu? Misalnya, tentukanlah proyeksi antara garis AB ke bidang misalnya apa ya? Ke bidang AC EH. Nah, untuk memproyeksikan atau mencari bayangan dari masing-masing ini, caranya adalah kita lihat per masing-masing titik dari garis ke bidang. Nah, caranya adalah lihat. Di sini ada titik A. Kira-kira di bidangnya ada nggak A? Kalau misalnya ada, berarti proyeksinya adalah A itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau D, berarti ini D kan? AD. Nah, AD ini kan bidangnya adalah AC, yang ini kan EH. Berarti bidangnya adalah ini, ya kan? Nah, lihat sekarang di sini D ke bidang ACEH. Lihat D ada nggak di sini? Yang D nggak ada. Kalau nggak ada, lihat antara A, C, E, dan H. Mana yang lebih mendekati D? Dia bisa mendekati ke C dan bisa mendekati juga ke A, ya kan? Nah, karena A-nya ini adalah pasangannya di sini, maka kita lihatnya bayangannya adalah titik terdekatnya yang lain, yaitu C, gitu. Jadi, cara mencari proyeksi adalah lihat bayangan atau titik terdekat yang ada di bidangnya atau yang ada di bidang yang akan kita proyeksikannya, gitu. Jangan yang sama tetapi yang berbeda, gitu. Paham ya? Misalnya garis AB ke misalnya bidang DC GH. Nah, A nggak ada di sini A. DC GH kan di belakang. Ini kan bidangnya. Nah, A itu dekatnya ke titik apa di bidang ini? A itu dekatnya ke titik D, maka proyeksinya adalah D A-nya. Sekarang yang B. B ada nggak di sini? B nggak ada. Kalau nggak ada berarti lihat titik yang terdekat dari B di bidang ini. Apa? C. Berarti proyeksinya adalah garis DC, gitu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita akan membahas tentang yaitu sudut antara garis dan garis. Sudut antara dua garis. Nah, misalnya diketahui ini ada di contoh soal nomor 8 halaman 33. Misalnya diketahui di sini sebuah kubus. Kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Nah, kita akan menentukan dua garis, yaitu tentukanlah sudut yang dibentuk oleh garis
AH dan garis AC. AH-nya ini, ya kan? AH-nya ini. AC-nya ini. AC-nya ini. AH-nya ini, ya kan? AC-nya ini. Nah, kira-kira kita punya nih, ini AH, ini AC. Nah, ini H, ini A, ini C. Kira-kira ada nggak garis yang bisa kita sambungkan? Ada kan ini, ya kan? H ke C. Nah, ini, ya kan? Nah, kita lihat lagi. Coba perhatikan AH. Nih, AH ini ya. AH ini adalah memotong bidang ADHE, ya kan? Memotong bidang ADHE. Benar? Benar. Nah, AC juga memotong bidang setengahnya kan, A, B, C, D, ya kan? Nah, HC juga memotong bidangnya juga sama setengah. Bidang apa? D, C, G, H, bidang yang belakang. Nah, oleh karena ketiga garis ini memotong sama bidang-bidang, ketiga bidang yang ada di kubus, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Nah, jika ini segitiga sama sisi, maka sisinya sama. Jadi sisi besar sisi ini akan sama dengan sisi ini, akan sama juga dengan sisi ini. Nah, sekarang kalau sisi-sisinya sama, otomatis sudutnya pun yang terbentuk akan sama. Nah, di sini itu sudutnya ada 3. Ada sudut A, ada sudut H, dan ada sudut C. Nah, ketiga sudut ini di dalam segitiga, sudut yang terbentuk semuanya akan 180. Nah, semua segitiga, mau segitiga siku-siku, mau segitiga sama kaki atau sama sisi sama. Itu besarnya semuanya 180. Nah, ini kita mau cari sudut A, sudut C, dan sudut H, ya kan, yang belum diketahui. Maka karena ini sama sisi-sisinya sama, dan ini pasti sudutnya juga sama kan, karena ini sama sisi, maka ini kita bisa ibaratkan dengan X aja. Nah, ini X, ini X, ini X. Kenapa, Bu, sama? Karena sisinya sama, otomatis sudutnya juga sama, ya kan? Nah, sekarang lihat X-nya ada berapa? Ada 3, berarti 3X sama dengan 180. Berarti sudutnya adalah X sama dengan 180 dibagi 3. Makanya akan menghasilkan 60, gitu ya. Paham? Nah, berarti besar sudut antara AH dan AC adalah 60. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu misalnya ibu punya sebuah ini lagi, sebuah kubus lagi. Nih kan, A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ini tentukanlah besar sudut antara garis AE dan garis ED. Nah, AM-nya mana? AE-nya ini, ya kan? ED-nya mana? ED-nya ini. Nah, kalau kita mau, ini adalah AE yang tegak lurus, ya kan? Ini A, ini E. ED-nya mana? Yang miring, ya kan? Ini D. Maka ada nggak garis yang bisa disambungkan antara dua ini? Adalah yang ini, ya kan? Nah, sudut yang akan kita cari adalah sudut yang ini, pertemuan antara AE sama ED, gitu kan? Nah, di sini kita tahu ini lurus dan ini samping, ya kan? Ini akan membentuk begini, ya kan? Nah, kalau yang seperti ini adalah segitiga siku-siku. Jadi ada yang panjang, ada yang tinggi, dan ada yang panjang ke samping. Jadi ada tingginya, ada alasnya, itu pasti segitiga siku-siku, gitu, paham ya? Nah, kita udah ketahui bahwa segitiga siku-siku itu besarnya adalah 90, ya kan? Nah, untuk mencari sudut yang ini, maka kita sama kayak yang tadi. Kita tambahkan sudut A ditambah sudut E ditambah sudut D, ya kan? Besarnya adalah 180 karena satu segitiga adalah 180. A-nya sudah diketahui 90. Tinggal E sama D-nya. Nah, karena ini sama juga, maka kita ibaratkan ini dengan X, gitu ya. Jadi kalau yang belum diketahui, kita ibaratkan aja dia dua-duanya jadi X, gitu, paham ya? Nah, ini
Jadi 90 ditambah 2x, ya kan, sama dengan 180. Nah, karena ini nggak bisa dioperasikan, kita pindah ruaskan. 2x sama dengan 180 dikurangi 90. Berarti x sama dengan 90 dibagi 2. Jadi sama dengan 45 derajat. Nah, berarti sudut yang terbentuk antara garis AE dan ED adalah 45 derajat. Paham? Nah, kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sudut antara garis dan bidang. Mencari sudut antara garis dan bidang. Ya kan? Sudut antara garis dan bidang. Nah, contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya ini. Ibu punya sebuah apa ini? Limas. Limas segi 4. Nah, misalnya begini ya. Nah, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini T. Gitu ya. Nah, di sini suruh tentukan sudut antara garis AB dan bidang ACT. Nah, AB ini, ya kan? ACT, ACT. Ini kan? Ini. Iya enggak? Jadi kalau kita keluarkan adalah ini. Ini AB, ya kan? Ininya misalnya gini. Nah, ini kan ininya AB, ininya ACT, gitu kan? Nah, berarti mana sudut pertemuannya? Sudut itu adalah dua garis atau garis sama bidang yang ketemu yang membentuk sebuah sudut. Ini garisnya, ini bidangnya. Nah, bertemunya di sini kan, berarti sudutnya adalah yang ini. Kita akan menentukan sudut yang ini, gitu ya. Nah, di sini diketahuinya adalah rusuk alasnya adalah 4, rusuk tegaknya adalah 6. Nah, untuk menentukan besar sudutnya, ini caranya ada 2. Yang pertama, bisa menggunakan rumus trigonometri. Nah, dari ini yang terbentuk kan berarti yang ini yang akan kita inikan kan ya, yang akan kita cari. Nah, berarti ini terwakilkan sama ACT, ini terwakilkan kan sama AC kan, ini bisa kita tarik ke sini, ya kan? Nah, maka kalau kita ibaratkan ini segitiga, segitiganya bisa seperti ini, ya kan? Ini A, ini B, ini C. Nah, tadi yang terbentuk adalah berapa? Ini AB-nya 4, ya kan? Rusuknya ini adalah 4. Gitu ya? Ya kan? Maka untuk mencari, kan ini yang diketahuinya adalah AB sama AC-nya. AB-nya 4, AC-nya CB-nya 4. Maka kita akan mencari yang ini, ya kan, AC-nya. Nah, untuk mencari AC-nya, maka pakai Pitagoras, ya kan? 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan ini 16 tambah 16, ya kan? Karena 16-nya ada 2, maka 16 kali 2 berarti sama dengan 4 akar 2, ya kan gitu ya. Nah, sudah diketahui ininya 4 akar 2 karena lihat di sini ada T-nya, ya kan? Nah, T ini itu kita tarik garis. Nah, nih ke tengah ini. Nah, misalnya ini di sini adalah titiknya titik P, gitu ya. Maka untuk mengetahui sudutnya adalah kita
pakai segitiganya bukan yang dari C. Kenapa? Kejauhan ke C. Ya. Kita ambil titik tengahnya. Tengah-tengah ini. Maka ini tariknya ke sini. Nah, kita pakai segitiganya adalah segitiga apa itu? Segitiga ini, ya kan? Ini sama ini. Begini kan? Ini A, ini P, ini B, ya kan? Jadi kalau kita, nah ini kan ini adalah ini A, ini P, dan ini B, ya kan? Nah, udah diketahui AB-nya adalah berapa? 4, ya kan? Nah, tadi kita udah ketahui AC. AC-nya berapa? 4 akar 2, ya kan? AC itu adalah 4 akar 2. Nah, AP-nya, ya kan? AP-nya itu adalah setengahnya AC, ya kan? Berarti AP itu adalah setengah dari AC. AC-nya sama dengan 4 akar 2. Maka setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Maka kita tahu nih AP-nya ini adalah 2 akar 2. Nah, di sini yang diketahui adalah AP sama AB. Berarti yang diketahui adalah AP-nya 2 akar 2, ya kan? AB-nya adalah 4. Nah, sudut yang akan dicari adalah yang ini, ya kan? Yang ini. Gitu kan? Nah, karena sudutnya yang ini, berarti yang diketahuinya ini, sampingnya kan? Berarti samping sama miring, ya kan? Nah, udah tahu nih, yang sami adalah sin, ya kan? Sin di sudut apa? Sa-nya 2 akar 2, miringnya 4. 2/4 bisa diperkecil jadi 1/2. Sekarang cari sin di sudut berapa yang menghasilkan angka 1/2. Berapa? 45 derajat. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang keduanya gimana? Ada nggak Bu cara keduanya? Ada. Di mana kita tulis? Di sini. Nah, cara yang keduanya kita ambil dari yang sini. Kita lihat aja dari sini ya. Kita nggak usah membaginya lagi. Kalau yang tadi harus dibagi lagi. Kalau yang cara yang kedua di sini jadi ya. Kita ambil yang ini. Nah, kita tahu ini adalah segitiga apa? Segitiga siku. Yang dicari ini yang A. Maka kita udah bisa nih ngambil. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C 180. A-nya dicari. B-nya 90, ya kan? C-nya juga dicari. 180. X-nya ada 2, berarti 2X ditambah 90 sama dengan 180. Berarti 2X sama dengan 180 dikurangi 90. Nah, berarti X sama dengan 90 bagi 2. Berapa? 45. Maka kita tahu sudut ini adalah 45. Sama nggak? Sama. Nah, terserah kamu mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Tuh, paham ya? Nah, kita masuk ke proyeksi yang ketiga, yaitu tentang mencari sudut antara dua bidang. Nah, misalnya di sini diketahui sebuah kubus ya. Nah, kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini ditanyanya adalah carilah sudut antara bidang A, B, G, H dan bidang A, B, C, D. Nah, A, B, G, H gitu kan? Nah, gitu.
ABCD ini yang ini, berarti ABGH itu yang ini, ya kan? ABCD itu yang bawah. Nah, jadi sudutnya itu gini. Gini kan? Gini. Ini AB, ya kan? Ininya. Nah, ini CD. Ini GH, ya kan? Nah, coba lihat mana garis yang ketemu antara dua bidang ini. Mana titik ketemunya? Titik ketemunya di sini kan, di B sama di A. Ya kan, berarti sudut yang akan dicarinya adalah sudut ini atau sudut ini. Sudut yang di sini atau sudut yang di sini. Terserah kamu mau carinya yang ini atau yang ini. Nah, misalnya mau carinya, Bu, carinya adalah yang ini misalnya ya. Yang ini nih. Maka kalau yang ini kan bisa kita garisin ke sini, ya kan? Nah, berarti kita pakai segitiganya segitiga ini, ya kan? B, C, E. Gitu. Ini B, ini C, ini G, ya kan? Ininya siku-siku, ya nggak? Karena ini tegak lurus kan? Nah, kalau kayak gini, kamu udah tahu nih, ya kan? Cara yang pertama, cara mudahnya adalah kayak yang tadi. Sudut yang ketemunya adalah sudut B yang ini. Maka karena ini segitiga siku-siku, pakainya yang tadi. Ini kan G ditambah sudut B 180 gitu kan. Maka kayak tadi 2x ditambah 90 sama dengan 180, ya kan. 2x sama dengan 180 kurangi 90, ya kan. X sama dengan 90 bagi 2 terus sama dengan 45. Ini cara mudahnya. Nah, cara susahnya atau cara yang kedua adalah lihat yang diketahui. Nah, dari sudut ini yang diketahui adalah BC-nya 6, GC-nya 6, ya kan? Nah, di sini yang diketahui, lihat. Ini kan sudutnya, diketahui adalah samping sama depan. Diketahuinya depannya sama sampingnya. Berarti kita pakai rumus apa ini? Rumus tan kan? Nah, cari tan berapa, D-nya 6, sa-nya 6, berarti sama dengan 1. Nah, tan di sudut berapa yang menghasilkan angka 1? Maka jawabannya adalah 45 derajat. Nah, terserah mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Gitu. Paham ya? Kalau tidak paham, silahkan diulang-ulang kembali. Kalau sudah paham, sekarang kita ke masalah yang melibatkan geometri ruang. Nah, masalah yang melibatkan geometri ruangnya adalah contohnya sebagai berikut. Diketahui piramida Giza di Mesir berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk 256 meter dan panjang rusuk tegak adalah 196 meter. Nah, yang disuruh dibuat adalah buatlah ilustrasi gambar piramida Giza beserta keterangan ukurannya, serta tentukanlah jarak antara titik puncak piramida yang atasnya dengan lantai piramida. Nah, silahkan dikerjakan jika kamu sudah mengerti yang proyeksi yang tadi. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya bisa kalian lihat ada di buku paket. Buku paket halaman 44, contoh soal ke-14. Nah, itu sama persis, cuma beda di angka saja. Nah, sebagai latihan, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.